Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama silakan download kode igniter dulu. Pilih kode igniter 4. Kemudian kita download template yang mau kita pasang. Silakan pilih template yang kalian inginkan. Cari template yang gratis. Nah, misalkan ini bisa di-download karena gratis. Setelah keduanya berhasil di-download, kita akan pasang satu persatu. Kita mulai dengan memasang kode igniter 4. Silakan diekstrak dan masukkan ke dalam web server masing-masing. Dalam hal ini saya contohkan di dalam htdocs karena saya memakai web server exam. Nah, ini hasil ekstraknya dan ini saya rename dulu. Sekarang buka Visual Studio Code-nya dan open ke project CI yang baru kita buat tadi. Nah, pertama sekali kita atur dulu env-nya. Aktifkan dengan menambah titik di depannya. Kemudian hapus pagarnya, kita ganti menjadi development. Selanjutnya buka config app. Kita atur base URL sesuai dengan nama project yang sudah dibuat di dalam htdocs. Kemudian kita hapus index page-nya. Dan yang terakhir tambahkan htaccess di luar project. Oke, tambah titik htaccess. Untuk isinya tentunya ini bisa diambil dari situs CI-nya. Buka saja situs kodeigniter.com, ambil learning, kemudian silakan dicari index. Nah, di bagian kode igniter URL silakan cari Apache web servernya. Copy semuanya ke 4 barisnya dan paste di htaccess. Sekarang hidupkan servernya dan kita coba mengakses melalui web browser. Localhost nama project yang kita buat tadi di htdoc. Alamat URL yang kita akses ini harus sama dengan yang ada di dalam web server htdocs dan juga sama dengan yang ada di dalam base URL yang kita buat. Halaman welcome to kode igniter sudah muncul, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara memasang template-nya menggunakan render section. Silakan ekstrak dulu template-nya. Kita pindahkan satu persatu, mulai dari aset. Aset ini lokasinya letakkan di dalam public. Kemudian file HTML lainnya masukkan ke dalam folder views. Sekarang di project kita sudah ada folder aset yang berisi CSS dan JavaScript dan juga file HTML untuk template-nya yang sudah kita letakkan di dalam views. Sekarang siap kita gunakan satu persatu. Kita mulai dari index dulu. Kita ganti HTML menjadi PHP. Kemudian buka rows. Di sini kita arahkan agar rows-nya ke index tadi yang baru kita ganti, bukan lagi ke welcome message. Jadi kita ganti ke views dengan nama index. Kita coba refresh dan ini sudah mengarah ke index.
Sekarang kita akan edit template-nya. Kita mulai dari index dulu. Kita akan pisah-pisah untuk membuat render section. Pertama kita buat layout untuk menampung halaman yang statis. Contohnya halaman header ke atas. Jadi semua menunya nanti tidak akan berubah. Kita copy dari header ke atas. Silahkan di copy dan pastekan dalam layout. Kemudian footernya ke bawah semuanya silahkan di copy, dipindahkan, di cut ya. Kemudian pindahkan ke layout tadi. Nah sekarang index hanya berisi elemen main, sementara di layout sudah berisi halaman header dan juga kode footer. Nah di tengah-tengah header dan footer di dalam layout kita tambahkan render section baru. Kita beri nama konten. Nah selain itu kita juga bisa nambahkan render section lainnya, misalkan di title. Bedakan namanya, di atas ini kita kasih namanya title. Nah sekarang bagaimana menghubungkannya dengan index? Kita bisa pakai extend. Kemudian bagaimana membaca render sectionnya? Kita mulai dengan di section, kemudian nama dari sectionnya. Pertama title kita baca. Jangan lupa setiap section ada end sectionnya. Selalu ditutup dengan end section. Nah begitu juga dengan section konten nanti. Untuk titelnya kita buat halaman home. Sekarang kita buat untuk sesi kontennya. Section kontennya ini mengapit elemen main yang ada di dalam index. Perhatikan di atas section, di bawahnya end section. Jadi semua konten mainnya berada di dalam section. Sekarang kita akan cobakan perbedaannya. Nah, kalau kita refresh di browser tidak ada perbedaan. Nah, kelihatan sama dengan sebelumnya. Namun ini akan kelihatan ketika kita akan mengedit halaman lainnya. Misalkan halaman kontak. Kita akan tambahkan satu halaman baru namanya kontak. Kita hubungkan dengan base URL dulu. Misalkan untuk routes-nya nanti kita buat kontak seperti ini. Setelah kita buat linknya, ini di layout ya. Kita buat linknya di layout. Kemudian kita atur routes-nya sesuai dengan nama link tadi. Namanya kontak. Kita pakai controller yang sama di home. Dan kita pakai fungsi yang berbeda. Misalkan nama fungsinya kontak. Jadi silakan buka controller home, buat fungsi baru namanya kontak, dan kita akan mengarahkan ke view kontak yang sudah ada. Kita rename dulu kontaknya menjadi kontak PHP. Oke, kita rename. Nah, kita samakan dengan views di sini. Kita lakukan render section juga untuk kontak PHP. Semua HTML ke atas hapus, sisakan mainnya aja, elemen main. Kita lakukan extend ke layout, sama seperti di index sebelumnya. Boleh di copy paste aja. Kita ganti aja titelnya menjadi kontak. Untuk section jangan lupa diberi end sectionnya. Sekarang kita coba dari halaman index ke halaman kontak, tidak ada masalah. Untuk halaman home masih error, kita coba edit lagi layoutnya. Home-nya arahkan ke base URL. Garis miring saja berarti untuk root. Oke, ini index, ini kontak. Nah, begitu seterusnya sampai semua HTML yang kalian inginkan bisa ditampilkan. Kita ulangi lagi, misalkan untuk about, tambahkan linknya base URL untuk about. Ini langkah pertama. Kemudian
kita buat routes-nya untuk about tadi, alamat, kemudian controllernya, alamatnya harus sama-sama about, kemudian controllernya kita pakai home, fungsinya kita buat about. Lanjut ke controller home, kita buat fungsi untuk about. Views-nya mengarah ke about yang sudah ada. Nah ini di rename aja menjadi PHP. Ganti menjadi about. Sekarang tinggal diganti about-nya. Semua HTML-nya dihapus mulai dari main ke atas. Begitu juga dengan footer ke bawah. Sekarang kita copy paste aja untuk extend layout dan sesi title. Begitu juga dengan section kontennya. Tambahkan and section. Silahkan di save dan kita coba lagi. Kita sudah punya about. Oke, begitu seterusnya sampai semua file yang kalian inginkan bisa terpasang di dalam template-nya. Silakan diulangi langkah-langkahnya untuk membuat halaman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.